Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, salam dalam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati hari ini bertemakan berjalan dalam terang pengharapan. Berjalan dalam terang pengharapan. Terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama akan saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berada di dalam jalan yang gelap? Maksud saya bukan berarti saudara saya bertanya kepada saudara, pernahkah kita hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, bukan. Tetapi betul-betul berjalan di dalam jalan yang gelap. Katakanlah yang sederhana adalah ketika rumah kita lampunya padam. Jadi ketika saudara akan menuju atau mencari tempat di mana kita menyimpan penerangan, benda-benda penerangan seperti senter, kita akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, kalau kegelapan itu ada di rumah kita, paling kita menempuh jaraknya hanya beberapa langkah saja untuk kita mendapatkan lampu penerangan. Tetapi kalau itu berjalan di dalam kegelapan, dikatakan seperti Yesaya, berjalan di dalam kegelapan, itu bukan saja hanya bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan bisa di dalam keadaan dan kondisi ratusan tahun. Nah, saudara bisa bayangkan kalau seseorang atau bangsa itu hidup di dalam kegelapan. Betapa mengerikan hidup di dalam kegelapan itu. Bukan saja berjalan di dalam kegelapan tanpa sinar matahari, tetapi benar-benar bangsa itu berjalan di dalam dosa mereka. Saudara, Yesaya memberikan sebuah pengharapan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bahwa dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, saya waktu remaja pemuda pernah mengikuti semacam hiking begitu, saudara, dari satu bukit pergi ke bukit yang lain, dan kakak pembina kami waktu itu mengajak pergi ke bukit yang tidak terlalu tinggi, yang tidak terlalu curam. Sederhana tempatnya. Tetapi perhitungan pada waktu itu meleset, sehingga akhirnya kami berada di tempat yang tinggi itu di dalam keadaan dan kondisi yang gelap. Kami tidak bawa penerangan karena kami memikirkan sore hari itu sudah sampai di bawah. Tapi belum sampai di bawah, pada tengah sore kami sudah berada di atas dan kami tidak bisa turun karena gelap. Gelapnya itu luar biasa dan membuat kami harus berjalan pelan-pelan. Dan kami sering kali jatuh, lalu kami bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Saudara, kegelapan yang semacam itu akan menjadi sirna ketika kami tahu di seberang sana atau di tempat yang jauh kami melihat terang, kami melihat lampu. Dan itu menjadikan sukacita yang besar karena kami bisa berjalan menuju terang itu atau menuju lampu itu. Dan luar biasa akhirnya kami dapat menuju ke terang itu dan kami akhirnya bisa selamat dengan baik. Saudara, Yesaya mau mengingatkan kepada kita semua. Ketika bangsa itu berjalan dalam kegelapan, yang dicari cuma satu, yaitu terang. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita bersama-sama menikmati Minggu Advent ini, maka itu berarti mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sedang menanti kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang sederhana, yang kita katakan di hari Natal. Namun kedatangan Kristus itu berarti juga mau mengingatkan kepada kita bahwa Kristus akan datang ke dalam dunia ini. Dan Kristus akan menjadi terang yang besar bagi semua bangsa. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali itulah yang senantiasa
dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Kristus adalah pengharapan. Pengharapan bagi bangsa-bangsa, bagi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang sesungguhnya, kegelapan karena dosa. Kristus datang dan Kristus ingin menjadi terang di dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita mengingat bahwa terang yang besar itu telah datang ke dalam dunia. Terang yang besar itu menerangi semua orang yang berjalan di dalam kegelapan ketika kita mau hidup di dalam pengharapan terang itu. Saudara, yang kedua yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah mari kita menanti di dalam pengharapan itu. Saudara, berapa banyak orang yang putus asa ketika ia mengalami penderitaan? Kenapa ia putus asa? Karena ia telah kehilangan pengharapan. Dan pada hari ini kita mau diajak ketika kita menghadapi tantangan yang begitu besar, ketika kita menghadapi persoalan yang begitu besar, jangan pernah padam pengharapan itu. Jangan pernah kita biarkan pengharapan itu semakin hari semakin sirna. Tetapi justru pengharapan itu seharusnya menjadi titik terang bagi kita untuk terus kita hidup di dalam pengharapan bersama dengan Kristus. Karena pengharapan bersama dengan Kristus tidak pernah mengecewakan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam minggu Advent ini kita selalu mengingat bahwa kita bisa hidup di dalam pengharapan bersama Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kegelapan bisa saja ada di sekitar kita. Tetapi biarlah saudara dan saya, kita boleh dan terus-menerus hidup di dalam terang pengharapan Kristus. Karena kalau kita hidup di dalam terang pengharapan Kristus, maka kegelapan tidak pernah akan melingkupi kita. Kegelapan tidak pernah akan menguasai kita. Tetapi kita bisa mengalahkan kegelapan itu. Karena terang pengharapan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat menyambut hari-hari Advent bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.